Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Cooking Channel. Di video ini aku bikin onde-onde lumer, isinya coklat tuh, lumer banget ya teman-teman. Ternyata kalau isiannya yang lumer-lumer juga tidak membuat onde-ondenya itu belah atau pecah pas saat digoreng. Jangan khawatir teman-teman, jadi isiannya bisa juga kita kasih yang lumer-lumer kayak coklat. Ini aku pakai coklat batangan ya, ketika digoreng tidak pecah atau nggak retak. Dan ini yang hijau ini aku isi abon ya. Kalau abon kan memang tidak basah, dia kering, dan lihat teksturnya tuh empuk di dalam tapi tetap renyah dan garing di luar ya. Ini walau sehari dua hari tidak keras ya teman-teman, tetap empuk karena kita pakai kentang gitu ya. Oke, langsung aja kita ke bahannya, karena bahannya nggak sempet aku videoin satu-satu, jadi langsung ke adonan. Nah ini pakai 250 gram tepung ketan, putih ya, terus 50 gram beras 50 gram tepung beras, maksudnya 50 gram tepung beras, karena tepung beras ini bikin si kulit luar onde-ondenya itu lebih garing, lebih renyah, apalagi pas panas-panas ya, itu lebih renyah aja gitu teman-teman. Dan juga aku menggunakan satu kepal, istilahnya kurang lebih 80 gram lah ya, kentang yang sudah kita rebus atau kita kukus. Ini ada suara renovasi jadi masih masuk suaranya. Jadi kentang ini kita kukus dulu atau direbus, lalu di blend sampai lembut tanpa air ya. Jadi aku rebus kentangnya yang udah dikupas, terus di blender. Kalau ditimbang kentangnya kurang lebih 80 gram. Kemudian ada 100 ml santan dan juga 100 ml air panas. Kalau kelembekan teman-teman bisa tambahkan lagi tepung ketannya. Jadi untuk air panasnya dikira-kira dulu aja, bertahap sambil diaduk biar kita ngerti segimana kelembabannya ya. Ini cuma pakai sendok aja, aduk-aduk itu udah kecampur rata semua. Jadi biar si onde-ondenya itu garing renyah, pakai 50 gram tepung beras. Kalau tepung ketannya 250 gram. Terus pakai kentangnya ya satu biji aja, ukuran sedang, kurang lebih 80 gram ya. Jadi si kentang ini bikin onde-ondenya itu lebih empuk aja, walaupun udah lama, udah sehari gitu kan, udah 2 hari itu masih empuk teman-teman, karena pakai kentang. Sepengalaman aku bikin begitu ya. Terus rasa gurih didapat juga dari santan, dan juga ada garam secukupnya ya. Karena aku tidak prepare kacang hijau ya, di rumah ada unti kelapa muda yang dikasih gula jawa atau gula aren. Nah aku pakai unti dalemannya. Ini sebenarnya buat dadar gulung, tapi karena tepungnya nggak cukup ya udah aku bikin onde-onde aja, isiannya unti. Juga ada coklat sama abon gitu ya teman-teman. Nah ini kalau sudah tidak lengket begini udah bisa kita ambil isiannya, baru kita kita tutup ya. Dan tidak perlu menggunakan minyak sayur atau minyak goreng ya, nggak perlu teman-teman, karena ini udah lama dalam suhu ruang pun dia tidak akan keras ya, tetap lembek. Tapi kalau udah dipulung-pulung begini, udah dirapet-rapetin, kita gelang-gelang ya sampai semuanya mulus. Taruh di tempat di piring atau di yang melanin ya, atau plastik boleh. Itu kalau mau ngambil ya, kalau nggak mau kita taburin langsung biji-wijen, caranya kita seret aja, jangan langsung copot ya, nanti biasanya tuh ada kebelah atau kebongkar gitu, jadi agak diseret. Jadi kalau meletakkannya itu, kalau yang udah dipulung-pulung gini nggak boleh terlalu rapat satu sama lain, jadi nanti dia nempel. Kalau nempel itu jadi kebongkar ya adonannya, jadi harus ada jarak, paling nggak
bikin 10 biji dulu ya, setelah itu baru kita baluri dengan biji wijen. Kalau mau dibikin semua dulu, misalnya ya banyak gitu bikinnya, nanti adonannya kering, pas kita tempelin ke biji wijen itu kurang nempel. Nah nanti kalau pas digoreng biji wijennya aur-auran kemana-mana ya. Jadi baiknya itu bikin misalnya 10 dulu, langsung kita baluri dengan biji wijen supaya biji wijennya itu nempel, dan ketika digoreng tuh enggak pada copot-copot gitu ya teman-teman. Itu tipsnya, dan harus dijaga jarak. Kalau udah ditempelin biji wijen itu nggak apa-apa, nempel-nempel nggak apa-apa gitu, tapi kalau belum dikasih taburan biji wijen jangan terlalu rapet, nanti dia kebongkar gitu. Itu aja ya teman-teman. Ini sambil dipulung-pulung, isiannya bisa macam-macam. Aku pakai abon, pakai coklat batangan yang udah diiris, baru nanti kita bungkus seperti itu ya. Isiannya juga bisa pakai keju. Nah kalau supaya kita tidak keseliru ya, untuk membedakan isian, teman-teman bisa kasih pasta ya, misalnya pasta coklat untuk isian coklat, pasta pandan untuk isian kacang hijau, pasta ya boleh sesuai dengan selera aja warna-warnanya ya. Nah ini peletakannya itu tidak rapet ya, ada agak jarak begini biar tidak rapet, akhirnya nanti nempel-nempel kebongkar gitu. Ini paling enggak 10 biji dulu ya, setelah itu baru kita taburi biji wijen. Oke teman-teman, sambil nunggu nanti kita akan goreng. Untuk menggorengnya harus pakai api kecil. Kenapa? Kalau dia meledak atau pecah itu karena apinya terlalu besar atau minyaknya terlalu panas. Jadi minyaknya itu pas kita nyemplungin minimal hangat-hangat kuku lah ya, jangan terlalu bergolak banget minyaknya, jangan kepanasan banget, nanti langsung pecah gitu ya teman-teman. Baiknya sih pakai api kecil aja, lebih aman, nanti juga lama-lama dia akan mengapung dan matang gitu ya. Oke, udah digoreng dengan api kecil, sudah lumayan matang ya, udah mengapung-apung begini. Lalu kita tiriskan dan hasilnya empuk ya, seperti yang sudah lihat di video sebelumnya, di video yang di awal maksudnya. Itu teksturnya lembut, empuk ya, dan juga garing. Nih coba teman-teman, pasti aduh lumer banget ya, isi coklat. Jadi onde-onde nggak melulu harus isian kacang hijau ya, bisa juga yang lumer begini ya. Oke, sampai jumpa lagi, semoga tipsnya bermanfaat ya. Jangan lupa kalau pakai kentang teksturnya lebih lembut, lebih empuk.